Warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat. Ini tanda-tanda sudah mulai hilang energinya. Nggih Bu, nggih? Nggih Pak. Coba sekali lagi. Saya doakan mudah-mudahan qabul hajat-hajatnya semuanya. Lancar rizkinya semuanya. Yang punya usaha diberikan kemudahan dan kelancaran usahanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah ada tanda-tanda semangat ya. Jadi kalau bisa ucapan salam itu jawabannya semangat. Insya Allah pahalanya juga besar. Ini baru 2 kali, kita 3 kali. Cuma saya awali dengan pantun. Kalau ada pantun biasanya jawabannya apa? Cakep. Yang kompak juga. Yang kompak ya, bilang cakepnya. Ke pasar minggu beli minyak. Yang jawab salamnya keras, mudah-mudahan duitnya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan sore ini kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai semuanya. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk ibadah di bulan Ramadan. Maka kita manfaatkan kesempatan yang Allah berikan untuk ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Karena belum tentu kita ini sampai ke bulan Ramadan yang akan datang. Bahkan nanti malam kita bisa tarawih atau tidak, gak ada yang tahu. Besok bisa puasa atau tidak, gak ada yang tahu. Kenapa? Bisa saja 1 menit ke depan yang kayaknya sekarang sehat tiba-tiba sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini kesempatan harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Kita gak ngerti yang hadir di tempat ini siapa yang nanti dipanggil duluan oleh Allah, gak ngerti. Yang mati duluan gak ada yang tahu. Bisa jadi yang mati duluan bapak sama ibu, baru ustadznya belakangan. Atau sebaliknya, ustadznya belakangan, bapak ibu-ibu duluan ya. Makanya kan ada lagu yang bunyinya seperti ini. Orang kaya, kurang semangat ya, ulangi. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Ustadz Sugeng, ngawur ini, oco, panjang umur ya. Kita doakan ya Ustadz Sugeng ya, juga ketua takmir. Mana ketua takmirnya tadi? Nah, mudah-mudahan panjang umur semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ojo didoakan mati ya, panjang umur, sehat walafiat. Jadi manfaatkan sebaik mungkin karena belum tentu kita nanti bisa ibadah di bulan Ramadan berikutnya. Harus kita benar-benar sangat semangat di bulan Ramadan ini. Karena dalam sebuah hadis itu dikatakan, diikuti semuanya, idza jaa Ramadhanu futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin.
Nabi bersabda, apabila bulan Ramadan datang maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan semuanya dibelenggu. Makanya wajar kalau misalkan di bulan Ramadan ini kita lihat orang-orang jadi semangat ibadah. Yang biasanya nggak ke masjid jadi ke masjid, betul Banda? Yang biasanya nggak pernah sholat malam jadi sholat malam. Yang biasanya nggak pernah jamaah sholat isya, sholat subuh jadi sholat isya dan sholat subuh. Nah, ini kesempatan menunjukkan kepada kita bahwa bulan Ramadan ini bulan latihan. Diharapkan kalau sudah istiqomah selama 1 bulan, nanti di luar Ramadan kita tetap istiqomah. Bukan cuma Ramadan saja. Di Ramadan istiqomah 5 waktu, di luar Ramadan nanti istiqomah 5 waktu. Jangan sampai kejadian-kejadian yang dulu itu terjadi. Subuhnya kesiangan, duhurnya kerepotan, asarnya di perjalanan, maghribnya kecapean, isyaknya ketiduran, wes gak sholat belas. Itu dulu. Makanya dilatih oleh Allah, dicas. Biar baterainya kuat supaya nanti di luar Ramadan bisa ngegas lagi, jangan justru menurun. Makanya dikatakan pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, terus apa lagi? Setan-setan dibelenggu. Makanya ketika Allah memberikan kesempatan untuk ibadah harus benar, jangan sampai asal-asalan. Banyak sekali yang mungkin masih bingung tentang masalah ini itu, masalah permasalahan tentang seputar Ramadan. Misalkan mata sedang sakit di siang hari bulan Ramadan, boleh enggak pakai obat mata? Boleh apa enggak? Boleh? Beneran boleh? Hah? Kalau instonya saya habiskan boleh apa enggak? Tidak boleh. Oh, berarti kalau sedikit boleh, kalau banyak tidak boleh. Nah, itu yang salah kayak gitu ya. Jadi yang penting, berkali-kali kalau saya kajian itu mesti saya sampaikan, yang penting tidak masuk ke 5 lubang, baru aman. 5 lubang ini adalah mulut 1, 2 hidung, 3 telinga, 4 jalan depan, 5 jalan belakang. Mata termasuk enggak 5 lubang? Enggak masuk. Makanya kejawab langsung, oh tidak termasuk 5 lubang. Berarti kalau pakai obat mata, meskipun sedikit ataupun banyak, bahkan dihabiskan instonya, batal enggak puasanya? Tidak batal, cuma matanya bengkak ya. Tapi enggak batal, aman. Makanya berkali-kali ibu-ibu misalkan yang masak ya, kan nyiapkan buka dan lain sebagainya, kan perlu untuk ngincipi makanan, betul? Sudah diincipi tadi? Oh, sudah. Berapa piring diincipinya? Yang penting jangan sampai ditelan. Boleh ngincipi, memasukkan boleh, tapi ditelannya jangan. Apalagi alat perasa itu ada di lidah, jadi nggak perlu kita telan, masuk tanpa telan. Makanya kalau seandainya ada bakso 1 mangkok, capcay 1 mangkok, saya incipi sampai habis, terus gini sampai habis capcaynya, habis bakso sampai habis, batal atau tidak? Lah kok jadi batal? Kan nggak tak telan. Rumus batal adalah memasukkan, menelan. Saya ngincipi tapi sampai habis tanpa menelan, dilepeh terus sampai habis. Habis baksonya habis, ganti capcaynya saya habiskan. Batal atau tidak? Tidak. Cuma hukumnya makruh. Tapi ada yang kayak gitu, bakso diincipi terus dari pagi sampai sore, ya ojo ya. Itu justru pahalanya hilang, gak manfaat. Kalau bisa, kalau mau mengincipi ya sekadarnya saja. Sahur, ayo kita hidupkan sahur itu. Kalau sahur itu dilakukan, diakhirkan anjurannya. Mepet-mepet dengan subuh, yang penting jangan sampai waktu subuh. Kalau bisa berhenti saat imsak. Imsak itu kurang lebih 10 menit dari waktu subuh. Karena Nabi kalau sahur, antara sahurnya Nabi dengan sholat subuhnya itu berkisar 50 ayat. 50 ayat itu sekitar 10 menit sampai 15 menit. Berhenti. Gak boleh dilanjutkan. Kalau lagi makan terdengar azan, gak boleh dilanjutkan. Ustadz ini wis kadung gimana? Gak boleh, batal.
Apalagi saya dilanjut minum, dilanjut rokokan sampai habis, itu tambah batal, nggak boleh. Berbeda dengan buka, kalau buka disegerakan, azan langsung berbuka. Coba ibu-ibu sama bapak-bapak ketika sudah siap berbuka, terdengar suara azan, yang dilakukan pertama kali apa? Minum. Gak doa kamu? Wah, oke. Yang dilakukan apa? Bismillah. Bismillah apa doa? Doa apa? Oh, Bu Bagio pinter, Bu Bagio yang ngisi aja. Ketika azan terdengar, yang banyak kesalahan terjadi biasanya doa bersama. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kan ada yang mimpin gitu. Itu salah sebenarnya, kurang tepat. Yang benar Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu itu bacanya setelah berbuka. Dan ini dijelaskan oleh ulama, wa yusannu ayyakula akibal fitri Allahumma lakasumtu dan seterusnya. Disunnahkan mengucapkan Allahumma lakasumtu setelah berbuka. Kebalik kita itu biasanya. Makanya azan terdengar, yang kita baca adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Baru makan. Setelah selesai angkat tangannya, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya rahman. Itu yang benar menurut penjelasan para ulama, ya. Cuma wis kebiasaan wis kadung salah, akhirnya wis gitu ya, di SD doa mulai Allahumma, ya enggak apa-apa wis salah. Itu nggih. Jadi kalau bisa sahurnya diakhirkan, bukanya disegerakan. Kalau seandainya saya nggak sahur, boleh enggak? Boleh. Sahur itu hukumnya sunnah. Yang penting sudah niat di malam harinya. Kalau sudah nggak niat, itu baru tidak sah. Kalau sahur bebas, terserah. Makanya kan pernah dulu tahun yang lalu kan tak ajak nyanyi, judulnya Sakarepmu. Masih ingat? Oh, masih ingat? Ya apa lagunya? Sahur nggak sahur, poso nggak poso, ora sahur, ora poso, Gusti Allah wis ngerti karepmu. Nah, kurang kompak ini. Coba yang kompak. Ini direkam soalnya. Ayo Dan, rekam Dan. Kamu sambil muter Dan ya. Nah, berdiri Dan di sini Dan. Nanti tak viralkan. Nah, sing kompak. Nah, wes. Ambil nafas dulu semuanya. Ya, ngaji itu nggak usah terlalu tegang. Ambil nafas. Pak Sugeng sudah ambil nafas. 1, 2, 3. Sahur gak sahur, poso gak poso, ora sahur, ora poso, Gusti Allah wis ngerti karepmu. Cocok ya Bu Eko sampai ini jadi anak TK itu cocok ya. Oke, mau aja diajak nyanyi kayak gini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi hidupkan sunnah-sunnah di bulan Ramadan, termasuk sholat tarawihnya. Ketika kita sholat tarawih jangan lupa isaknya berjamaah. Setelah isak jangan sampai duduk nunggu tarawih, tapi ba'diyahnya harus juga dikerjakan. Kenapa? Ba'diyah isya yang 2 rakaat ternyata lebih afdol daripada sholat tarawih yang 20 rakaat. Loh kok bisa? Kan 20 rakaat bisa. Ba'diyah isya atau qobliyah isya itu ternyata bisa menyempurnakan sholat isya. Karena sholat sunnah rawatib, qobliyah ba'diyah bisa menyempurnakan. Tapi sholat tarawih meskipun 20 rakaat tidak bisa menyempurnakan. Makanya lebih afdol. Jangan sampai kita meninggalkan ba'diyah isya terus sholat tarawih. Tapi kalau bisa lengkap, isya-nya berjamaah, kemudian ba'diyah isya, kemudian sholat tarawih. Sholat tarawihnya bebas, mau ngambil berapa? 20 rakaat oke, 8 rakaat juga oke. Kalau di sini ngambil berapa rakaat Ustaz Sugeng? 20 rakaat.
Versi cepat atau versi lambat? Patas. Ya nggak apa-apa. Yang penting jangan kecepetan sampai nggak kebaca. Ya kayak di YouTube yang cuma 10 menit. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Nggak usah kayak gitu. Okay? Harus terbaca tetap. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Gitu ya. Nah, cukup kalau kayak gitu. Kenapa? Masih jelas bacaannya. Nah, mau ngambil 20 silahkan. Mau ngambil 8 juga silahkan. Bahkan di Mekah dulu itu 20. Setelah pandemi dipotong, didiskon jadi 10 rakaat, kemudian ditambah 13 rakaat, dan sampai sekarang 13 rakaat. Jadi agak unik di Mekah itu, ya. 10, bukan 8. Di Mekah bukan 8. Awalnya sebelum pandemi 20 rakaat plus witir itu beda. Gus Dur NU, tokoh NU. Bapak Abdul Razak Fahrudin tokoh Muhammadiyah. Kalau NU sholat tarawihnya 23. Muhammadiyah sholat tarawihnya 11. Suatu saat Bapak Abdul Razak Fahrudin main silaturahim ke Tebu Ireng. Tebu Ireng ini pondok pesantren NU. Kebetulan bulan Ramadan, kebetulan sholat tarawih tiba waktunya. Gus Dur menghormati beliau. Akhirnya apa? Sebagai bentuk penghormatan, Bapak Abdul Razak Fahrudin untuk malam ini menjadi imam di masjidnya Tebu Ireng. Tapi Bapak Abdul Razak Fahrudin meskipun Muhammadiyah orangnya bijak. Dia itu alim. Jadi ketika mau mulai, gak langsung mulai, nanya ke jamaahnya. Jamaah mau sholat 20 plus 3 versi NU, apa sholat 8 plus 3 versi Muhammadiyah? Karena kebetulan tempatnya NU, kandangnya NU, markasnya NU, kompak semuanya jawab. Berapa? 23. Akhirnya Bapak Abdul Razak Fahrudin, baik, kita sholat 23 rakaat. Mulai. Kebiasaan Bapak Abdul Razak Fahrudin ketika ngimami di Muhammadiyah karena cuma 8, pelan. Akhirnya bacanya pelan. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setelah Al-Fatihah, baca Al-Baqarah ayat 1 sampai 10. Itu rakaat 1, ya. Nyampe rakaat kedua, lagi-lagi pelan lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Surat pendeknya yang dibaca ayat 11 Al-Baqarah sampai 20. Jadi dapat 8 rakaat, itu ukurannya sama seperti tarawihnya orang NU plus tadarusannya selesai. Akhirnya wis ribut, waduh salah jawab ini, rame di belakang. Baru 8 itu. Ya, di sini wis selesai semuanya, sak tadarusannya wis selesai. Nah, karena Bapak Abdul Razak Fahrudin mendengar agak rame, noleh. Para jamaah lanjut 23 rakaat, apa langsung ditutup witir? Nah, ternyata kompak jawabannya, tutup witir Kiai. Lah ya. Baru kali itu akhirnya sejarah. Di Tebu Ireng itu sholat tarawihnya nggak pernah 11 rakaat. Baru waktu itu langsung ditutup witir, sholatnya cuma 11 rakaat. Akhirnya setelah selesai, Gus Dur maju. Gus Dur kemudian ngambil mic, kemudian bilang, baru kali ini ribuan warga NU di markasnya NU, di kandangnya NU, dimuhammadiyahkan oleh satu orang. Oh, ya. Tapi apa damai? Kenapa? Karena mereka saling menghormati. Jadi nggak apa-apa, beda nggak masalah. Mau 20 rakaat boleh, 8 rakaat juga boleh. Nggak sholat, yoco, ya. Meskipun tidak dosa. Tapi ya jangan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 3 menit lagi. 3 menit lagi, ya. Hah? Oh, 5 menit lagi. Oke. Dalam sebuah hadis ternyata disebutkan orang yang berpuasa ini adalah termasuk salah satu golongan yang dirindukan oleh surga. Kalau kita ingin masuk surga, biasa. Ya siapa yang gak pengen masuk surga? Biasa kalau kayak gitu. Tapi kalau surga yang merindukan kita supaya masuk ke dalamnya, itu luar biasa. Makanya dikatakan ada 4 golongan
yang dirindukan oleh surga. Coba diikuti semuanya. Al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga merindukan 4 golongan. 1, kayak baca Pancasila ya, cocok jadi pembina upacara ya. Talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. 2, wahafizil lisan, orang yang menjaga lisan. 3, orang yang memberi makan kepada yang kelaparan. 4, wasaimin fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. 4 ini dirindukan oleh surga. Ya gak usah ngapain ngikuti semua ya, cukup sampai di situ. 1, orang yang membaca Al-Quran, apalagi ini bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran, perbanyak membaca Al-Quran. Kalau bisa hatamkan. Ulama-ulama dulu, Imam Syafi'i contohnya, 1 hari hatamnya 2 kali. Dan 2 kali ini dibaca di dalam sholat. Bayangkan bacaannya kayak gimana. Ya cepat, tapi bener, gak mungkin ya cepatnya kayak kita. Tapi bener, cepat. Itu hatamnya 1 bulan 60 kali Imam Syafi'i. Nah kalau kita, kalau nggak bisa niru Imam Syafi'i, minimal hatam 1 bulan berapa kali? 1 kali. Ustadz, susah kalau hatam 1 bulan 1 kali. Ya sudah, 1 hari 1 lembar. Susah Ustadz. Ya sudah, 1 hari 1 ayat. Susah Ustadz. Ya sudah, 1 hari 1 huruf. Nun, shadaqallahul azim. Besoknya Yasin, shadaqallahul azim. Loh, itu dapat pahala itu. Kenapa? La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wala mim harfun wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan, kata Nabi, alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi kalau kita baca alif lam mim itu sudah 30. Baca nun 10, Yasin 20, Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? Berapa? Padahal tiap hari kita baca. Berapa huruf? Berapa? 19. Baca Bismillahirrahmanirrahim sudah 190. Bayangkan kalau khatam. Ustadz, 1 huruf gak bisa Ustadz. Kalau gak bisa baca 1 huruf, buka Al-Qur'annya, liatin toh. Melihat Al-Qur'an dapat pahala. Al-Qur'an yang bentuknya mushaf, bukan Al-Qur'an HP. Ya, kalau Al-Qur'an HP tiba-tiba ada notification WA, pindah ke WA jadinya. Lihat saja kalau mushaf Al-Qur'an, insyaallah. Cuma gitu tois, Allahu Akbar. Itu dapat pahala. Melihat. Beda kalau dengan yang HP. Ya, kalau nggak bisa liatin, tapi dalam hatinya, ya Allah, kok susah ya baca ini, ya Allah, ampuni ya Allah dosa saya. Minimal gitu, dapat pahala itu. Itu 1. 2. Yang kedua adalah orang yang menjaga lisan. Ingat, hati-hati, lisan ini paling pedes ya, lebih tajam dari silet. Tutup silet ya, silet ya. Lebih tajam dari silet. Kalau orang itu terluka dengan pedang, dengan pisau, luka bisa sembuh, bisa hilang bekasnya. Tapi kalau misalkan seseorang itu luka karena lisan seseorang, meskipun orang itu minta maaf, tetap ingat. Ya, sampai hari kiamat kurang 1 hari, ingat, iki orang iki tetap. Makanya hati-hati. Ya, gak usah ada rasa iri, dengki, terus apa lagi? Sombong. Wis, hilangkan penyakit-penyakit hati mumpung ini Ramadan. Makanya kan sering saya nyanyi ya, di langit ada mata, di bumi ada orang iri, teman sukses kepanasan, dicarilah keburukan,
buat jadi bahan gibahan. Jangan, wongnya teko ndak? Teko. Alhamdulillah kalau teko, mudah-mudahan tersindir. Di langit ada matahari, di bumi banyak orang iri, mulutnya tajam-tajam, gak punya perasaan, sibuk dengan urusan orang. Ada yang kayak gitu? Oke. Apalagi di Sukolego, wakil pasti ya. Tetangga sama tetangga gak nyopo. Waduh, wis. Nah, kalau kayak gini nih bukan surga tempatnya. Karena perintahnya Allah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, berbicara yang baik, kalau nggak bisa diem. Falyukrim jarahu, muliakan tetanggamu. Falyukrim daifahu, muliakan tamumu. Loh, tetangga itu harus dimuliakan. Kita masak misalkan kikil, perbanyak itu airnya nggak apa-apa, jangan cuma di baunya saja ya, perbanyak airnya, kasih meskipun cuma airnya saja. Ya coba ya. Jangan cuma cerita saya masak kikil, waduh, muliakan ya. Jadi kalau misalkan masih ada ya tetangga kanan tetangga kiri kok nggak nyopo, wis pertanda itu tidak termasuk orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Segera bertobat, oke? Kalau ada orang minta maaf, terima maafnya, jangan malah nggak diterima. Allah saja maha pemaaf, apalagi kita hambanya. Ustadz, saya minta maaf tapi nggak dimaafkan, biarkan. Yang penting kita sudah minta maaf. Yang nggak memaafkan nanti urusannya dengan Allah, berat itu nanti. Nggak usah melotot ya, kok kayak melotot semuanya ya, biasa aja, merasa semuanya. Iya, nggak apa-apa, memang saya sindir. Yang terakhir, karena sudah habis waktunya, yang ketiga adalah memberi makan orang yang kelaparan. Apalagi di bulan Ramadan, ngasih makan orang yang berbuka, pahalanya sama seperti orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahalanya. Dan yang terakhir adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu dirindukan oleh surga dan dapat pintu khusus, namanya pintu Ar-Rayyan. Fil jannah samaniyatu abwabin, di surga itu ada 8 pintu. Fiha babun yusamma Ar-Rayyan, di dalamnya ada satu pintu namanya Ar-Rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun, tidak akan ada yang bisa masuk ke dalamnya kecuali orang yang berpuasa. Jadi ketika hari kiamat pintu Ar-Rayyan itu terbuka. Kemudian berkata pintu Ar-Rayyan, aina shaimun, mana orang yang berpuasa? Orang berpuasa tiba-tiba berdiri semuanya. Kemudian masuk semuanya. Ketika orang berpuasa sudah masuk semuanya, nutup semuanya. Plek, gak akan terbuka lagi. Yang bisa masuk hanya orang yang berpuasa. Makanya ayo manfaatkan kita berpuasa, ojo sampai mokel ya. Ketika wudhu nggak boleh korupsi, tetap sunnah kita kumur-kumur waktu wudhu, tapi nggak boleh korupsi. Kumur-kumurnya 3 kali tetap dikeluarkan 3 kali. Kumur-kumur 3 kali keluarnya sekali, itu namanya korupsi, batal kalau kayak gitu. Oke? Nah, sudah Ustaz Sugeng ya? Sudah siap-siap apa belum ini? Sudah ya? Sudah. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon maaf. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.